Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuningsi. Saya akrab disapa Sri. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Megarizky Makassar, tepatnya di Fakultas Farmasi. Dan sekarang sedang menempuh pendidikan program studi S1 Farmasi. Di ajang belajar ini, konten yang saya akan bawakan tentunya tentang kefarmasian sesuai dengan bidang ilmu yang saya pelajari saat ini. Nah, di konten pertama ini, saya akan membahas tentang peluang dan tantangan ilmu farmasi di masa depan. Jadi, apa sih sebenarnya farmasi itu? Bagaimana prospek ke depan tentang jurusan ini? Apakah setelah selesai kuliah nanti, jurusan ini atau lulusan ini akan menjadi pedagang obat saja? Tetapi, sebelum saya membahas tentang itu semua, saya memohon kepada teman-teman agar memberikan like untuk video ini dan share ke teman-teman lainnya agar mereka tahu bagaimana dunia farmasi itu. Jadi mungkin ada beberapa dari teman-teman yang bertanya, farmasi itu apa? Jadi farmasi adalah ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia untuk keperluan obat-obatan tentunya. Nah, selain itu juga, ilmu farmasi juga mempelajari tentang bagaimana menggunakan obat-obat secara efektif dalam ilmu kesehatan hingga pengobatan secara higienis. Nah, sehingga jurusan ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin terjun ke dalam dunia kesehatan dengan tujuan untuk menyembuhkan penyakit masyarakat dengan obat-obatan tentunya. Nah, secara garis besar dari penjelasan tadi, tentunya teman-teman sudah memiliki gambaran dunia farmasi itu memiliki metode pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode pembelajaran, metodologi pembelajaran farmasi. Pertama itu ada farmakologi. Mata kuliah ini dia berfokus pada efek obat terhadap biokimia di dalam tubuh. Selanjutnya ada farmasi sains dan teknologi. Mata kuliah ini berfokus pada pengembangan obat yang ada atau pembuatan obat baru. Selanjutnya ada farmasi industri. Mata kuliah ini berfokus pada pengelolaan obat dalam skala besar, dalam istilahnya pabrik obat ya. Terus kemudian ada juga farmasi klinik. Mata kuliah ini berfokus pada klinik, rumah sakit, dan juga apotek untuk mereka yang akan menjadi calon apoteker. Kemudian ada juga mikrobiologi. Mata kuliah ini berfokus pada mikro untuk pembuatan obat-obatan tentunya. Nah, selanjutnya ada juga farmasi bahan organik. Mata kuliah ini berfokus pada pembuatan obat bahan organik ataupun bahan herbal atau dalam istilah adalah obat alam, bahan obat alam. Selanjutnya ada juga biofarmasi, berfokus pada efek terapeutik. Selanjutnya ada juga bioteknologi kesehatan. Ini lebih menarik ya teman-teman, karena dia lebih berfokus pada ruang lingkup kesehatan atau ilmu kedokteran. Jadi yang terakhir itu ada mata kuliah farmasi medisinal, dia berfokus pada sintesis pembuatan obat esensial. Jadi kalau dipikir-pikir, mata kuliahnya memang banyak. Tetapi kalau kita berbicara masalah peluang kerja farmasi di masa sekarang dan di masa yang akan datang, itu tidak berfokus pada satu bidang saja atau tidak berfokus pada satu tempat kerja saja. Jadi lulusan farmasi ini profesi umumnya yang pertama adalah asisten apoteker. Jadi mereka yang belum menjadi apoteker tugasnya membantu apotekernya, entah itu di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di klinik. Yang kedua, apoteker. Selama dia sudah mengikuti ujian apoteker dan sudah lulus apoteker. Jadi di sini saya menegaskan kembali kepada teman-teman sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, bahwa lulusan farmasi itu tidak berfokus pada satu bidang saja. Jadi lulusan farmasi itu kerjanya di mana? Lulusan farmasi ini paling banyak bekerja di apotek. Terus yang kedua di rumah sakit. Di rumah sakit ini sebagai tempat penyuluhan medis dalam skala besar. Di sini juga sangat dibutuhkan jasa seorang farmasi, khususnya apoteker. Terus ada juga klinik, tempat pengobatan medis dalam skala kecil. Nah, kefarmasian ini berperan juga meskipun jarang ada apoteker di klinik, tapi kalau tenaga kefarmasiannya harus tetap ada. Kemudian yang terakhir di puskesmas. Sekarang saya akan membahas tentang fleksibilitas di dunia nyata
Itu gimana untuk lulusan farmasi? Secara logis kita sudah tahu kalau kuliah farmasi itu sangat susah. Tetapi tidak semua orang juga tahu tentang hal itu. Jadi sebagian juga masyarakat beranggapan bahwa jurusan ini biasa saja. Tetapi kalau masalah fleksibilitas di masyarakat ini biasa saja, tetapi kalau kita harus pastikan di posisi-posisi mana sih lulusan farmasi ini harus bekerja. Jadi yang pertama itu dia bisa menjadi dosen, bisa mengajar di kampus, minimal lulusan S2 atau S3. Kalau S3-nya bagus, bisa mengajar kefarmasian plus mengajar kesehatan masyarakat. Terus juga bisa menjadi PNS. Jadi tenaga kefarmasian ini PNS-nya tidak harus PNS apoteker, bisa jadi PNS untuk menjadi periset di Kementerian Kesehatan atau menjadi analis. Itu bisa sekali teman-teman. Terus yang ketiga di BUMN. Jadi kita berbicara tentang BUMN secara umum, tetapi lebih berfokus pada BUMN obat. Terus selanjutnya bisa menjadi ilmuwan, meskipun jarang sekali karena memang untuk pengobatan ini yang lebih dipakai itu adalah kedokteran. Tetapi kalau riset keilmuan farmasi itu masih tetap terbuka peluangnya. Lalu yang terakhir, lalu ada juga penyuluhan kesehatan. Dia bisa juga karena profesinya kesehatan, dia juga mempunyai keahlian tentang kesehatan. Kemudian yang terakhir ada aktivis kesehatan. Ini intinya lebih ke aktivis organisasi kesehatan. Jadi bisa saya katakan bahwa lulusan farmasi itu peluang kerjanya sangat banyak, tetapi dari peluang kerja yang sangat banyak yang saya sebutkan tadi, tentunya ada saja tantangan farmasi di masa depan. Tantangannya apa? Tantangannya apa saja? Jadi tantangan terbesar kita adalah mengangkat citra kefarmasian sebagai tenaga medis yang berperan penting dalam kesembuhan dan keselamatan pasien, khususnya pada apoteker. Apoteker harus bisa dikenal oleh masyarakat luas sebagai tenaga medis, bukan hanya sebagai penjual dan peracik obat saja. Cukup banyak tantangan apoteker di masa depan. Salah satunya adalah ilmu teknologi dan kesehatan yang tidak pernah berhenti berkembang. Begitupun sebaliknya, apoteker juga harus selalu mengupdate dan selalu belajar supaya tidak ketinggalan zaman sesuai dengan X-Star Pharmacist. Berikut ini beberapa tantangan farmasi di masa depan, baik dalam riset, industri, pelayanan, dan regulasi. Yang pertama, menemukan obat untuk penyakit yang sampai saat ini belum ada obatnya yang terbukti secara efektif. Selain itu, juga membuat dan mengembangkan vaksin bagi beberapa penyakit. Kemudian yang kedua, mengembangkan obat-obatan dari biosimilar untuk mengobati penyakit yang sulit disembuhkan. Untuk saat ini, sudah ada beberapa produk biosimilar seperti insulin, albumin, yang sangat membantu pasien dalam mengontrol penyakitnya dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Harapan saya ke depannya, seharusnya apoteker bisa lebih banyak lagi membuat produk biosimilar untuk mengobati lebih banyak penyakit dan tentunya dijual dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang ketiga, mengembangkan obat-obat penyakit kronis yang prevalensinya yang tinggi seperti hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus menjadi obat yang layak sehingga memudahkan pasien untuk meminumnya. Pasien dengan penyakit kronis yang seumur hidupnya tergantung pada obat sering merasa jenuh saat meminum obat setiap hari sehingga membuat kepatuhannya selalu menurun. Harapan saya, apoteker bisa meneliti dan mengembangkan obat dengan nilai durasi panjang sehingga frekuensi minum obat bisa dikurangi dan meningkatkan kepatuhan pasien. Misalnya, obat diabetes mellitus oral hanya perlu diminum 1 kali dalam 1 minggu. Tentunya dengan cara ini akan lebih membuat pasien patuh untuk meminum obat. Kemudian yang keempat, menerapkan standar pelayanan kefarmasian baik itu di apotek, di puskesmas, dan di rumah sakit dengan baik dengan tujuan untuk menjamin penggunaan obat rasional, efektif, dan efisien bagi pasien. Kemudian yang terakhir, menjadi sumber utama dalam hal pemberian informasi obat bagi pasien. Apoteker harus bisa menjelaskan dan bisa mengedukasi masyarakat dalam hal penggunaan obat yang tepat, efek samping, dan lainnya sehingga pasien bisa menggunakan obat dengan benar dan aman. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk saya sendiri tentunya dan untuk teman-teman yang mendengarkan dan untuk penerus farmasi selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.